Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah hari ini kita sampai di pertemuan ke-13 pada mata kuliah Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer. Hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid, khususnya tentang konsep masyarakat madani. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dan juga kita telah mempelajari tentang pemikiran politik Islam Hasan al-Banna, di mana Hasan al-Banna itu mengkritik sistem yang menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran kita untuk hari ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan dan menguraikan konsep civil society menurut Nurcholish Madjid, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, hari ini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan teman-teman menjawab soal pretest ini sesuai juknis yang telah dikirimkan di WhatsApp grup. Kemudian nanti mengumpulkannya sesuai link yang tertera pada pretest tersebut. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Nurcholish Madjid. Tentu kita bertanya ya, siapa sih Nurcholish Madjid ini? Nah, kenapa dia terkenal di Indonesia? Dan kemudian bagaimana konsep civil society yang ditawarkan oleh Cak Nur ini? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Nurcholish Madjid atau yang akrab disapa Cak Nur adalah seorang cendekiawan Indonesia dan pendukung toleransi beragama. Cak Nur ini lahir di Jombang, di Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Cak Nur memulai pendidikannya di sekolah rakyat dan madrasah ibtidaiyah, kemudian masuk ke pondok pesantren Darul Ulum di Jombang. Nah, kemudian melanjutkan ke Kuliatul Muallimin Pondok Modern Gontor. Selanjutnya, Cak Nur kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Kemudian beliau meraih gelar doktor di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Nah, Cak Nur dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, khususnya pada dekade sekitar tahun 1970-an. Beliau dinyatakan sebagai pencetus pembaharuan pemikiran Islam. Karena kenapa? Karena ide-ide dan karya beliau ini sangat memiliki bakat intelektual serta pemikiran yang cenderung modern tapi sosial religius. Maka oleh generasi Masyumi, beliau ini diharapkan dapat menggantikan Muhammad Nasir. Kemudian pada tahun 1986, Cak Nur bersama beberapa pemikir modernis mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina di Jakarta. Nah, Paramadina ini kemudian sekarang ini menjadi salah satu universitas yang ada di Indonesia. Nah, Cak Nur ini menjadikan Paramadina ini sebagai tempat untuk mensosialisasikan agama dan pemikiran pembaharuannya. Pembentukan Paramadina sejalan dengan cita-cita Cak Nur yang ingin menghadirkan Islam yang bersifat spiritual dan menjadikannya spiritual universal. Nah, kita melihat di sini ada beberapa karya-karya Cak Nur yang sangat terkenal dan sampai saat ini. Yang pertama, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Nah, buku ini menjadi referensi wajib ya, bisa saya katakan wajib untuk kita anak-anak PPI ini
Selain kita punya buku-buku yang lain juga tentang politik Islam, ya saya merekomendasikan buku ini untuk kita koleksi ya, dan untuk kita pelajari. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di buku Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Nah, kemudian karya Cak Nur selanjutnya yang tidak kalah terkenal juga adalah Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Ada Masyarakat Religius, Dialog Keterbukaan, Islam, Doktrin, dan Peradaban. Nah, karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid yang pertama, modernisasi. Apa sih itu modernisasi? Nah, modernisasi ini adalah proses perubahan corak berpikir menjadi rasional dan sistematis. Nah, maksudnya apa? Rasional itu maksudnya adalah dapat diterima oleh akal kita, tidak hanya akal saya dan juga teman-teman, tapi semua orang yang membaca dan mempelajarinya dapat menerimanya dengan dapat menerimanya, gitu ya. Dan juga sistematis, artinya pemikirannya ini tersusun atau tersusun dengan baik ya, secara sistematis. Kemudian karakteristik yang kedua ada sekularisasi. Nah, ini adalah proses, maksudnya proses apa? Maksudnya di sini adalah proses penduniawian, gitu. Kemudian ada pluralitas atau nama lainnya kita sering mendengarkan kemajemukan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemajemukan di sini adalah kemajemukan ini adalah keputusan ilahi dan dia itu merupakan sunnatullah yang tidak mungkin berubah gitu. Tidak dapat dilawan juga dan juga tidak dapat diingkari. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini, yang kehidupan sosial masyarakatnya sangat pluralis. Nah, jadi kita nggak bisa melawan perubahan-perubahan itu, nggak bisa. Nah, caranya adalah kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah gitu. Kemudian liberal. Nah, yang dimaksud dengan liberal di sini adalah pembebasan dari belenggu-belenggu kepercayaan yang tidak benar. Begitu. Nah, pemikiran atau landasan pemikiran Cak Nur ini yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, mungkin nanti ketika kita membaca pemikiran Cak Nur, nah beliau ini tidak pernah lupa dan tidak melupakan landasan pemikirannya ini dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian apalagi khususnya nanti kita akan belajar tentang konsep civil society ini, beliau rujukannya itu kepada sejarah Islam klasik, khususnya ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Piagam Madinah itu menjadi landasan pemikiran Cak Nur menawarkan konsep civil society di Indonesia. Nah, kemudian landasan yang ketiga ada prinsip demokrasi, dan yang keempat tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya. Nah, seperti ada Muhammad Nasir dan lain-lain. Kemudian kita melihat Nurcholish Madjid dan masyarakat madani ya. Nah, di sini kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu apa sih civil society dalam maksud yang dimaksudkan oleh Nurcholish Madjid. Nah, yang pertama, masyarakat madani itu berasal dari kosakata Latin yaitu civitas Dei atau kota ilahi. Nah, secara harfiah dapat diartikan sebagai civilization atau masyarakat beradab atau masyarakat beradab gitu. Jadi masyarakat madani ini dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban. Nah, prinsip dari masyarakat madani ini adalah kebebasan beragama, persaudaraan, persatuan politik, persamaan hak dan kewajiban, dan juga penegakan hukum. Masyarakat madani ini adalah masyarakat yang berperadaban tinggi, yang memiliki nilai-nilai egaliter, toleran,
terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nah, menurut Nurcholish Madjid ada 3 rumusan masyarakat madani. Yang pertama ada demokrasi, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga ada civility. Nah, ketika kita ingin mendirikan masyarakat madani, yang pertama yang harus ada adalah demokrasi. Nah, setelah itu baru kemudian masyarakat madani. Kenapa demokrasi yang pertama? Karena demokrasi adalah menjadi rumah bagi masyarakat madani, atau masyarakat madani ini menjadi rumah bagi sistem demokrasi. Nah, jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya kita ingin mendirikan masyarakat madani, nah yang pertama yang harus ada dulu adalah kita harus menerapkan sistem yang demokrasi. Nah, yang ketiga adalah civility atau kualitas etik masyarakatnya. Jadi inti masyarakat madani itu ada di masyarakatnya selain kedua sistem tadi itu. Nah, kemudian yang menjadi pembeda pemikiran Nurcholish Madjid dengan yang lainnya adalah ciri-ciri masyarakat madani yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid ini. Yang pertama itu ada egalitarianisme. Apa sih itu? Apa sih egalitarianisme ini? Nah, egalitarianisme ini dapat kita katakan sebagai persamaan manusia. Artinya, di sini tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Di sini kita sama-sama manusia, jadi di sini kita sama-sama saling menghargai. Tidak ada warna kulit hitam, putih, hijau, biru, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah kita sama-sama saling menghargai antar sesama manusia. Walaupun kita berbeda, tapi kita bisa hidup berdampingan, kita bisa saling menghargai. Karena apa? Karena kita adalah manusia. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya apa? Nah, keterbukaan di sini maksudnya kita bisa menerima perbedaan itu. Jadi kita tidak menutup diri. Mentang-mentang misalnya Indonesia ini mayoritasnya Muslim, kita nggak mau dan nggak bisa menerima yang selain itu. Nah, jadi yang diharapkan di sini adalah kita terbuka dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun berbeda, tapi kita harus ingat apa semboyan negara kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita nanti berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam bingkai NKRI gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum dan keadilan. Nah, kalau misalnya kita ingin menerapkan masyarakat madani di Indonesia ini, kita terapkan dulu hukum, kita terapkan dulu keadilan. Nah, apakah hukum dan keadilan ini sudah berjalan? Nah, ketika hukum dan keadilan ini sudah kita tegakkan, maka untuk menerapkan sistem-sistem yang lainnya itu sangat mudah. Itu. Tapi ingat ya, masyarakat madani ini bukan untuk menggantikan ideologi negara kita. Hanya saja ini menjadi pelengkap, ya, karena ini fokusnya itu kepada yang dilihat di masyarakat madani itu adalah kualitas dari masyarakatnya itu sendiri, ya. Nah, jangan sampai misalnya hukum dan keadilan tidak diterapkan, jadi ada kasus yang berat malah diabaikan dan ada kasus remeh malah jadi dihukum gitu. Jadi seperti misalnya contoh yang mencuri kayu di tempat orang, kayu itu untuk menghidupi dirinya, itu malah dihukum berat, tapi yang mencuri lebih besar malah terlepas dari hukum. Jadi slogan yang di masyarakat itu seakan-akan benar, yang bahwa hukum itu tumpul ke atas malah tajam ke bawah. Nah, itu tidak diharapkan dalam konsep masyarakat madani ini. Nah, selanjutnya ada toleransi, ya. Nah, toleransi ini saya rasa ini sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam bahasa, beragam suku, beragam budaya, beragam agama dan aliran kepercayaan. Nah,
Tapi kita alhamdulillah bisa hidup berdampingan. Meskipun di samping kita, saudara kita di tetangga rumah berbeda dengan kita, apakah itu berbeda budaya, berbeda keyakinan. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillahnya kita bisa berdampingan ya, dan menghargai perbedaan itu. Karena sejatinya itu perbedaan itu tidak boleh kita jadikan pembeda antara kita dengan orang lain. Nah, perbedaan itu harus kita syukuri ya, harus kita syukuri, dan juga harus kita tidak seutuhnya menjadikan kita beda. Nah, biarlah yang beda itu menjadi warna dalam kehidupan kita, tapi tidak boleh warna itu merusak kehidupan kita itu sendiri. Nah, ini menjadi toleransi ini kan juga menjadikan kita sebagai manusia yang nantinya sebagai manusia yang moderat ya, sama seperti yang slogan Kemenak sekarang ini yang mengajarkan kita akan nilai-nilai moderat atau moderasi beragama. Karena sejatinya itu kita tidak bisa kita nggak bisa mengubah agama, tapi kita bisa mengubah sikap kita dalam beragama ya. Semakin besar nilai-nilai toleransi yang kita punya, maka semakin besar nilai-nilai moderat yang kita bisa contohkan untuk orang-orang lain. Nah, yang terakhir ada musyawarah. Kenapa musyawarah menjadi salah satu ciri masyarakat madani? Karena menurut Nurkhalis Majid ini, musyawarah ini menjadi bukan penentu, hanya saja menjadi poin-poin penting kalau misalnya kita ingin mendirikan suatu negara yang negaranya itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan butir-butir Pancasila. Nah, musyawarah ini tidak bisa dipinggirkan, karena setiap permasalahan ketika kita punya konflik, ketika kita bermasalah, nah yang pertama yang harus kita terapkan adalah kita harus menerapkan sistem musyawarah. Jangan sampai gara-gara perbedaan sedikit itu menjadi konflik, kemudian menjadi konflik berkepanjangan. Jangan sampai gara-gara konflik pribadi kemudian menjadi konflik antar kelompok dan kemudian menjadi besar ya. Nah, kita bisa melihat ayat Al-Quran tentang musyawarah ya. Saya bacakan potongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, artinya oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Nah, di sini jelas Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Jadi ketika permasalahan ada, ketika kita punya masalah dengan tetangga, dengan teman, nah hal yang pertama kita lakukan adalah kita dialog dulu, kita musyawarah dulu nih. Jangan sampai hal-hal yang sepele bisa merusak hubungan kita dengan tetangga dan dengan lingkungan sekitar dan juga dengan teman-teman sebaya. Nah, dari pembahasan tersebut di sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat madani yang dicanangkan atau diwacanakan oleh Cak Nur itu adalah masyarakat yang berakhlak mulia atau masyarakat yang berperadaban. Nah, ciri masyarakat madani atau term masyarakat madani menurut Cak Nur ini ada 3. Yang pertama demokrasi, kemudian masyarakat madani itu sendiri, kemudian ada civility. Nah, masyarakat madani ini merupakan cita-cita dari politik Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang berperadaban dan mandiri. Nah, baik. Nah, setelah kita membahas tentang konsep masyarakat madani, nah saya ada tugas untuk teman-teman semuanya mereview artikel dari jurnal yang terindeks
ya, yang judulnya Konsep Civil Society Nurcholish Madjid dan Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer. Nah, untuk juknisnya juga sama seperti pretest tadi, silakan teman-teman baca juknis yang telah saya kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, silakan teman-teman review artikel ini dan dikerjakan sesuai juknis tersebut, nanti dikumpulkan ke link yang ada di juknis. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk hari ini cukup di sini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.